Halo Genzi, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang sisi lain dari dana darurat. Ya, jadi pertanyaan teknis dan juga mungkin mitos ya tentang dana darurat gitu kan. Langsung aja yang pertama kita akan ngebahas tentang apakah dana darurat itu sama dengan investasi? Gitu. Jawaban simpelnya adalah enggak ya. Dana darurat itu berbeda dengan investasi gitu, seperti yang udah kita bahas juga di video sebelumnya ya. Kalau misalkan dana darurat itu ya untuk melindungi aset investasi kita gitu, jadi kalau misalkan ada kejadian yang mendesak gitu kan, atau keperluan yang tidak terduga, ya kita nggak perlu pakai aset investasi kita untuk bisa mengatasi masalah tidak terduga itu gitu kan. Jadi ya basically sebenarnya dana darurat itu beda dengan investasi gitu kan. Belum lagi kalau misalkan kita ngomong investasi gitu kan, reksadana atau saham lah yang paling simpel gitu kan. Biasanya kalau untuk mencairkan aset investasi tersebut, reksadana atau saham, itu biasanya butuh 2-3 hari untuk bisa sampai masuk ke akun rekening lu gitu loh. Jadi nggak bisa langsung masuk ke rekening lu gitu. Jadi ya sementara kan dana darurat ya kita harus liquid gitu loh. Kita dimaksud ya kita bisa pakai dana darurat tersebut kapanpun dan dimanapun gitu kan. Jadi ya sebenarnya dana darurat itu berbeda dengan investasi, dan jangan melakukan investasi sebelum kita punya dana darurat. Itu juga penting tuh buat diingat ya, buat dipastikan gitu. Poin selanjutnya tentang teknis dan juga pertanyaan tentang dana darurat itu adalah tentang nominalnya ya, berapa gitu kan. Apakah 3 bulan pengeluaran itu sama dengan 3 bulan gaji gitu? Jawabannya adalah ya kemungkinan besar enggak gitu loh, karena misalkan gaji lu UMR gitu kan 5 juta, 4-5 juta, kebutuhan hidup lu mungkin ya 4-5 juta juga sama gitu kan. Jadi lu nggak bisa nyisihin uang atau nabung gitu untuk dana darurat gitu. Tapi what if misalkan lu gajinya udah 10 juta atau bahkan 15 juta gitu kan, kayaknya kurang bijak deh lu menghabiskan seluruh gaji lu untuk kebutuhan hidup gitu kan. Jadi lu nggak punya margin atau kelebihan untuk bisa nabung dana darurat atau untuk investasi gitu kan. Jadi memang dana darurat itu adalah sesuai dengan pengeluaran lu, pengeluaran setiap bulan gitu. Makanya penting banget buat kita semua itu mencatat pengeluaran kita setiap bulannya gitu kan. Kita harus budgeting setiap bulannya, apakah dari penghasilan lu bulan itu ada sisa atau bisa lu sisihkan sebagian untuk nabung dana darurat, atau kalau misalkan dana darurat sudah selesai investasi gitu. Jadi ya pastiin dulu pengeluaran setiap bulannya berapa, itulah yang lu jadikan patokan untuk dana darurat lu. Misalkan tadi ya pengeluaran hidup lu, kebutuhan hidupnya untuk kosan, makan, ngopi, nongkrong dan lain sebagainya itu 5 juta. Oh berarti dana darurat yang lu siapkan itu harusnya 15 juta minimal gitu loh. Kalau misalkan gaji lu 20 juta, ya berarti lu langsung bisa punya dana darurat dong 15 juta, karena kan kebutuhan hidup lu 5 juta gitu kan, misal gitu. Jadi ya itu tadi, pastiin kebutuhan lu berapa dan dikalikan 3 atau 6 ya, tergantung kondisi lu single atau keluarga tuh. Yang selanjutnya teknis tentang dana darurat ya, itu adalah gimana caranya kita bisa tahu kejadian mana yang emergency gitu kan, kejadian mana yang memang bisa diselesaikan dengan dana darurat secara finansial gitu kan. Itu bisa lo pastikan dengan 3 pertanyaan mungkin ya. Apakah itu tidak terduga kejadiannya, apakah itu urgent atau mendesak, dan yang terakhir itu apakah dibutuhkan gitu kan. Misalkan lo lagi scroll TikTok nih gitu kan, terus lo lihat ada sepatu yang harganya 1 juta diskon jadi 500.000 atau bahkan 300.000, diskon 70% gitu kan. Nah apakah itu tidak terduga? Oh iya gitu. Siapa yang bisa tahu ada diskon pada saat itu gitu kan. Tapi apakah itu mendesak dan dibutuhkan? Ya kemungkinan besar ya belum tentu gitu kan. Belum tentu lo membutuhkan sepatu itu, dan juga belum tentu sepatu itu adalah kebutuhan yang mendesak gitu loh. Jadi dana darurat kemungkinan besar tidak bisa digunakan untuk pembelian sepatu itu gitu.
Beda halnya kalau misalkan lo lagi memperbaiki servis rutin kendaraan lo, motor atau mobil lo gitu kan. Ternyata ada part yang perlu diganti dan mungkin jumlahnya cukup besar gitu, bisa ratusan ribu atau bahkan jutaan gitu. Apakah itu tidak terduga? Oh iya gitu kan. Jarang lah kita merhatiin apa part-part yang harus diganti setiap bulannya gitu kan. Mendesak juga ya kita mendesak gitu kan. Dan apakah itu dibutuhkan? Oh ya jelas gitu, apalagi kalau misalkan kita sehari-hari memang menggunakan kendaraan tersebut untuk bekerja gitu kan, atau untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu loh. Jadi ya barulah dana darurat itu bisa digunakan untuk keperluan perbaikan dari kendaraan lo yang mungkin memang ada part yang perlu diganti gitu. Jadi ya udah kebayang lah ya, maksudnya apakah itu mendesak, apakah itu dibutuhkan, apakah itu tidak terduga gitu. Jadi ya balik ke lu sendirilah, coba satu hal yang membutuhkan uang itu apakah mendesak atau tidak gitu. Terakhir mungkin terkait dana darurat ya, kalau misalkan lu besok atau minggu depan atau bulan depan mau coba mulai membangun atau menabung dana darurat, tapi akhirnya lu menggunakan dana darurat itu untuk kebutuhan yang mungkin tidak mendesak, tidak urgent, tidak dibutuhkan gitu. Misalkan tadi lu udah ngumpulin dana darurat, terus untuk pertama kalinya lu ngumpulin dana darurat dan akhirnya lu malah beli sepatu yang lu pengen gitu, sementara lu nggak butuh banget sepatu itu, atau gadget gitu kan, ya it's okay lah gitu lah, nggak apa-apa, kita juga manusia gitu, kita juga kadang melakukan kesalahan di dalam pengelolaan finansial kita gitu. Jadi it's okay kalau misalkan kita mungkin salah dalam menggunakan dana darurat, tapi ya ya jangan tiap bulan salah gitu kan, jangan setiap waktu lo pakai dana darurat untuk yang mungkin tidak darurat gitu loh ya. Sesekali mungkin oke lah, kita juga manusia lah gitu, kita juga bisa salah gitu kan, tapi ya jangan sering-sering aja gitu salahnya gitu loh. Itu sih itu adalah sisi lain dari dana darurat. Semoga mencerahkan, dan sampai bertemu di video selanjutnya.